Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia lahir batin, sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan biasa atau normal. Baiklah, setelah sekian lama, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai laju reaksi. Sebelumnya pasti kalian pernah dengar mengenai laju reaksi ini. Pernah dengar laju? Iya, di fisika sudah ada juga pelajaran mengenai laju, tapi tentunya laju yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, sekarang juga mengenai kecepatan, tapi khususnya adalah kecepatan yang berhubungan dengan reaksi kimia. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita. Baik, tujuan pembelajaran kita nanti adalah setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, kalian dapat menentukan cara menentukan persamaan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian, kalian dapat menganalisis untuk menentukan tetapan laju reaksi berdasarkan juga data hasil percobaan yang sudah ditentukan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat dalam suatu reaksi per satuan waktu. Perubahan konsentrasi ini maksudnya adalah pengurangan konsentrasi reaksi per satuan waktu atau penambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Jadi secara logika, reaksi yang kita gunakan di awal akan berkurang dan produk yang dihasilkan pada suatu reaksi kimia pastilah akan bertambah konsentrasinya. Jadi, jika diketahui persamaan reaksi umum A tambah B menjadi C tambah D, maka laju reaksi untuk setiap zat dalam reaksi tersebut adalah pengurangan konsentrasi A per satuan waktu, di sini ada tanda minus. Kemudian untuk B masih pengurangan, untuk C baru penambahan, karena C adalah produk. D juga akan bertambah, karena D juga adalah produk. Semuanya adalah per satuan waktu. Oke, selanjutnya contoh soal langsung. Ini ada contoh soal jika X bereaksi dengan Y menurut persamaan X tambah Y menjadi Z. Jika konsentrasi Z di awal adalah 0,5, kemudian konsentrasinya setelah 1 menit atau 60 detik adalah tinggal 0,2. Maka perhitungan laju reaksinya itu adalah konsentrasi akhir 0,2 dikurang konsentrasi awal 0,5. Ini kenapa minus di Y? Karena Y adalah pereaksi. Nah, tadi rumusnya kalau pereaksi ada minus di depannya. Maka 0,2 dikurang 0,5, 0,3 minus lagi ketemu berarti plus 0,3 dibagi 60. Jawabannya, kalau kamu tekan kalkulator, 0,005 molar, karena memang tadi satuan awalnya adalah molar per detik. Karena tadi 1 menitnya kita ubah menjadi 60 detik. Demikian kalau dia nanti diketahui soal sederhana seperti itu. Selanjutnya, ada contoh soal lagi. Nah, ini mungkin yang banyak keluar untuk soal-soal SBMPTN atau UTBK. Jika pada suatu reaksi 30 derajat Celcius berlangsung selama 8 jam, maka hitung lama reaksi. Waktu reaksi tersebut pada 80 derajat Celcius. Rumusnya, T pada saat T sama dengan T pada saat 0 awal, setengah ini udah rumus awal, delta T per 10. Jadi tadi 0-nya itu T-nya adalah 8 jam. Oke, setengah ini rumusnya. Delta T berarti
suhu delta ini suhu ya. Suhunya 80 di akhir. Delta tuh seperti kemarin juga adalah selisih antara suhu akhir dengan suhu awalnya. Berarti 80 dikurang 30 jawabannya 50. 50 per 10 jawabannya 5. Setengah pangkat 5 itu tidak sama dengan setengah dikali 5. Setengah di pangkat 5 artinya 2-nya 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 32. 1 tetap 1. Karena 1 dikali 1 dikali 1 tetap 1. Berarti 8 dikali 1 per 32 sama dengan 1/4 jam. 1/4 jam itu sama dengan 15 menit. Kenapa di sini jam? Karena tadi 8-nya ini adalah dalam satuan jam. Nanti kalau jawabannya diminta jam, cukup sampai 1/4. Kalau ditanyanya menit, berarti 15 menit. Kalau ditanya detik, berarti 15 dikali 60 sama dengan sekian detik. Oke? Oke. Selanjutnya, untuk reaksi A tambah B menjadi C tambah D, itu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi itu adalah disebut sebagai orde reaksi. Persamaan di atas ini kalau ditanya V-nya, V sama dengan K kali A pangkat M, B pangkat N. A di sini kita ambil dari konsentrasi dari persamaan yang diketahui tadi, A tambah B ya. Oke. M ini adalah orde reaksi terhadap A. N di sini adalah orde reaksi terhadap B. Masalah M dan N ini di buku-buku bisa berbeda-beda. Kadang dia mau R, mau X. Yang penting yang di atas pangkat dari konsentrasi A itu adalah orde reaksi terhadap A. N ini orde reaksi terhadap B. Oke. Nanti dalam soal akan ditanyakan juga orde reaksi total. Kalau orde reaksi total, kamu tinggal jumlahkan aja M dengan N-nya berapa. Oke, kita lihat langsung contoh soal. Oke, biasanya data eksperimen diketahui begini-begini. Bisa A, B, H2, Cl2, H2 tambah I2, terserah apapun itu. Kamu masukkan aja A ke dalam A, B ke dalam B. Kolomnya, laju reaksi diketahui, satuannya nggak ada masalah karena sama semua satuannya. Oke, caranya untuk mencari orde. Untuk mencari orde, maka kamu bisa lihat orde reaksi A, kita lihat B yang sama. Oke, kembali kita lihat tabel. B yang sana. Kalau kita mencari A, berarti kita lihat B yang sama. Kalau mencari B, berarti lihat A yang sama. Oke, kalau A, berarti B yang sama. B itu nomor 1 yang sama, nomor 4 yang sama, dengan nomor 5. Kita lihat angkanya 1, 2. Sini 6, 24. Mudah? Atau 1, 3. 6, 54. Mana aja nanti insya Allah jawaban akan sama kok. Oke, kita lihat berarti untuk yang A, kita ambil 1 dan 2. Oke, 1 dan 4. Berarti tadi 1 per 2 pangkat N. 6 per 24 itu 1 per 4. 1 per 2 pangkat N itu sama dengan 1/4-nya ini kita rubah menjadi bilangan dasarnya 1 per 2 juga. Nah, 1 per 2 itu 1 per 4 itu 1 per 2 pangkat berapa? Ya, pangkat 2. Karena 2 pangkat 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kalau udah setengah dengan setengah, secara matematik dia bisa dicoret, maka tinggallah N sama dengan 2. Oke. Untuk B, kita lihat A yang sama. A yang sama nomor 1, 2, 3. Oke, kalau pakai 1 sama 2, 1 per 2, 6 per 12. Gampang. 1 per 3, 6 per 18. Boleh juga. Oke, kita lihat di sini. Kita ambil 1 dan 2. Berarti angkanya 0,1, 0,2, 6 per 12. 6 per 12 ini sama dengan 1 per 2. Nah, sama seperti tadi, karena di sebelahnya udah 1 per 2, pangkat N,
Maka kita bikin 6/12 ini 1/2 pangkat berapa? Iya, 2 pangkat berapa supaya 2? Oke, berarti setengah pangkat 1. Karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke, jadi M sama dengan 2 karena kita coret setengah di kiri dengan setengah di kanan. Sehingga akhirnya order reaksi total yang kita peroleh itu M-nya tadi 2, N-nya sama dengan 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Kalau ditanya order reaksi total. Kalau ditanya rumusan laju reaksi, kita tulis V sama dengan K. A. A-nya pangkat berapa tadi? Pangkat 2. B-nya pangkat berapa tadi? Pangkat 1. Sehingga rumusannya menjadi V sama dengan K kali A pangkat 2, B pangkat 1. Atau K sama dengan V sama dengan K kali A pangkat 2 dikali B. Karena B pangkat 1 sama dengan B. Oke, ini contoh soal pertama. Yang penting konsep matematika bilangan berpangkat kamu itu lancar, maka kamu akan juga lancar menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan laju reaksi ini. Insya Allah. Oke, selanjutnya soal kedua. Sama, tapi ini cari pakai A, pakai B. Ini nggak ada angkanya. Nggak ada angka 0, atau seperti apa, nggak ada masalah. Tetap kuncinya tadi, kalau mencari P, lihat Q yang sama. Kalau mencari Q, lihat P yang sama. Oke, kalau cari P, berarti lihat Q yang sama. 1, 2, 3. Boleh pakai ini, 1, 2. Berarti sini 1/4. Ini kalau nggak tertulis berarti angka 1 ya. Oke, kalau melihat P yang sama berarti 1/4/5. Berarti boleh 1/4, 1/2, 1/1. Kalaupun 5, 1/3, 1/1. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Diambil nomor 1 dan 2. Berarti A/2A pangkat N. V/4 V. Ini angka 1 ya, A-nya dicoret habis, tinggal setengah pangkat N. Yang satunya lagi 1/4, V-nya dicoret. Jadi setengah pangkat N sama dengan setengah pangkat berapa itu Bu, supaya hasilnya 4. Setengah pangkat 2. Dicoret setengah dengan setengahnya, tinggal N sama dengan 2. Oke, satu lagi kita cari Q, berarti dia ambil nomor 1 dengan nomor 4. Berarti B/2B pangkat M. V/V. Oke, setengah pangkat M sama dengan 1. Secara matematika, 1 ini adalah bilangan berpangkat apapun dengan 0. Mau setengah pangkat 0, 1/4 pangkat 0, 2 pangkat 0, 5 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Ini yang seringkali nanti suatu ketika kamu lupa, ingatlah 1 itu adalah bilangan titik-titik dipangkatkan dengan 0. Oke, setengah pangkat 0 itu 1. Oke, kalau begitu, setengah pangkat M sama dengan setengah pangkat 0, berarti kita coret setengah dengan setengah, maka tinggallah M sama dengan 0. Kalau begitu berapa orde totalnya? Iya, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, rumusan lajunya itu adalah V sama dengan K, P pangkat 2, Q pangkat 0. Seperti tadi Ibu bilang, bilangan apapun, kalau dimangkatkan 0, itu adalah sama dengan 1. Jadi, rumusan V-nya menjadi K dikali P pangkat 2 dikali 1. Hasil akhirnya, kalau kamu jawab seperti ini, sampai di bagian 2, belum nilai 100. Nilai 100-nya adalah kalau kamu tulis V sama dengan K dikali P pangkat 2. Satunya udah nggak ada lagi. Oke, karena 1 tidak perlu ditulis. Kemudian, untuk menentukan harga K, kita bisa ambil data sembarang aja. Kamu boleh ambil data nomor 1, maka V-nya V1, K-nya nanti K1, P-nya adalah data nomor 1 yang kita pangkatkan dengan 2. Kenapa pangkat 2? Karena rumusan awalnya ini yang kita peroleh adalah K dikali P pangkat 2.
Oke, di sini diambil data nomor 1. V sama dengan K kali A pangkat 2. Jadi K sama dengan V per A2. Ini karena tidak ada angkanya, nggak apa-apa hasilnya seperti ini. Jangan bingung, jangan kaget, jangan pusing. Kalau nanti ada angkanya, masukkanlah V-nya berapa, A-nya berapa. Oke, begitu cara untuk menentukan harga K. Kamu boleh ambil data bahagian nomor berapa aja, yang penting konsisten. Konsentrasinya di nomor 1, V-nya juga di nomor 1. Datanya ambil data nomor 1 ya. Oke, selanjutnya kamu bisa kerjakan sebentar latihan soal ini. Di sini ada tersedia data. Kemudian ditanyakan itu orde reaksi, persamaan, dan harga K. Ibu bilang tadi, kamu boleh pakai angka data 1, data 2, data 3, data 4 untuk penentuan harga K. Yang penting angkanya itu adalah konsisten, ambil satu baris. Oke, Ibu silakan berikan waktu sekitar 15 menit. Silakan kamu bekerja. Kemudian nanti akan kita periksa bersama-sama. Oke, jadi kesimpulan yang kita peroleh setelah pembelajaran hari ini, setelah kamu mendengar presentasi Ibu, setelah kamu melihat latihan soal kita, setelah kamu mengerjakan latihan soal kita, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa orde reaksi sebagai penentu dalam rumusan laju itu adalah hubungan yang menyatakan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Untuk reaksi A ditambah B menjadi C tambah D, maka persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali A pangkat M, B pangkat N. Kamu boleh gunakan M-nya di mana, N-nya di mana, yang penting dia konsisten. Oke, M dan N itu merupakan orde reaksi masing-masing untuk A dan untuk B. Untuk penentuan orde reaksi total, kamu bisa jumlahkan M dengan N. Untuk penentuan harga K, kamu bisa menghitungnya setelah menemukan harga orde reaksi total masing-masing tadi, dimasukkan ke dalam rumusan laju, kemudian konsistenkan data yang ingin kamu gunakan, misalnya data nomor 1, nomor 2, atau nomor berapapun, maka kita akan memperoleh harga K yang insya Allah nilainya bermirip-mirip atau hampir sama. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu paham, semoga bermanfaat, semoga bisa kamu bawa pulang sebagai suatu ilmu. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.